Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Parang TV. Senang sekali pada malam hari ini kami kembali bisa menjumpai ruang tonton para pemirsa tentunya dalam program Dialog Detak Sumbar. Belakangan ini Minangkabau kembali menjadi sorotan dengan munculnya pernyataan dari Menko Polkam Bapak Jamaris Janiago tentang pemberian gelar kepada seseorang. Malam hari ini dengan mengusung tema heboh Menko Polkam kritik Elkam obral gelar datua. Nah, di studio sudah hadir bersama kita narasumber kita. Yang pertama tepat di sebelah saya ada Pak Dr. Amril Amir Datua Lelobasa, Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. Selamat malam Pak Datua. Selamat malam. Kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan di tengah-tengah kita ada Bapak Basrizal Datua Pengulubasa, Ketua Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam, Pak Datua. Malam, Pak Den. Malam, kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan kita juga menghadirkan seorang pakar, yaitu Bapak Dr. M. Yunis, Ketua Pusat Studi Humanioria Universitas Andalas. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Den. Kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita membahas tema kita, heboh Menko Polkam kritik Elkam obral datua, kita saksikan dulu tayangan pernyataan dari Menteri Jamaris Janiago. Sampai dengan ke atas. Coba kita lihat beberapa kasus selama ini di lingkungan kita. Pertama, kita lihat kasus narkoba. Ya, seorang perwira tinggi, Kapolda. Ada orang Padang di sini. Angkat tangan. Orang Minang. 1, 2, ada lagi? Ya. Coba berdiri. Ya. Oke, terima kasih Serdik. Mengapa saya secara khusus saya katakan berdiri orang Minang? Karena berhadapan dengan langsung dengan saya. Ceritanya begini. Begitu saya jadi Menko Polkam, datanglah yang namanya ketua adat dari Sumatera Barat datang ke kantor saya. Menawarkan kepada saya untuk dijadikan datuk. Ya, datuk. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu datang seperti itu. Sebelum-sebelumnya mereka tidak kenal saya. Celakanya itu. Tidak kenal. Begitu jadi Menko Polkam, saya jadi orang Minang itu baru sekarang tuh saya bilang. Saya orang Minang dari dulu, saya pasang nama Janiago sejak taruna saya pasang. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya? Saya sindir seperti itu agak sedikit ya merah lah. Tapi yang lebih merah lagi mukanya adalah pada saat saya ditawari untuk dilantik menjadi datuk di Minang. Di situ saya tersentak. Betapa berharganya seorang datuk itu, saya bilang. Oh iya Pak, datuk ini begini, macam-macam. Sampai saya tanyakan apa untungnya buat saya dan apa untungnya untuk orang Minang kalau saya jadi datuk. Nggak bisa jawab dia. Kemudian saya katakan begini, Anda tahu nggak bahwa Anda pernah salah besar dalam memilih seorang datuk yang katanya itu adalah kebanggaan suku, kebanggaan adat di Minangkabau. Kenapa salah? Kamu melantik seorang jenderal datuk dan dia adalah biang keroknya narkoba. Jadi kamu akan persamakan saya dengan narkoba itu. Diam dia. Justru saya tanya sama Anda, gimana ceritanya Anda bisa melantik seseorang tanpa Anda tahu latar belakangnya? Dia dilantik menjadi datuk. Datuk adalah jabatan kehormatan dalam adat di Minangkabau. Bukankah Anda sendiri yang menghancurkan adat itu? Tidak bisa bicara, tidak bisa diam dia gelisah. Akhirnya dia minta izin pulang. Saya kira silakan. Sampaikan kepada orang Minang, saya tidak bersedia.
Padahal semacam ini adalah hal yang penting dalam rangka kita menegakkan diri pribadi kita sendiri. Keuntungannya pun tidak ada, tapi mungkin kebanggaan pada diri kita untuk diangkat oleh sesuatu, itu ada kebanggaan. Tapi kita harus sadar bahwa kalau ini sudah salah mereka lakukan, jangan kita jadi dimasukkan ke dalam tempat yang salah. Berbeda kualitas saya dengan orang yang jadi datu itu. Saya bilang, berbeda. Saya berjuang setengah mati demi kepentingan negara dan bangsa, tetapi dia melakukan sesuatu yang menghancurkan negeri ini. Saya katakan seperti itu kepada dia. Berbeda sangat, berbeda terbalik, saya katakan. Baru diam. Kurang puas saya. Kebetulan saya diundang oleh Universitas Andalas untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa, katanya begitu mahasiswanya, dosennya, guru besarnya. Saya bilang saya nggak bisa bicara di depan ruangan audiens yang sebesar itu dan variasinya terlalu tinggi, bedanya jauh banget. Boleh nggak saya datang ke Universitas Andalas, saya akan bertemu dengan para dosen dan guru besar dan rektorat. Bisa Pak? Saya katakan semuanya di sini. Jangan merasa tidak bersalah kejadian yang kemarin itu, saya katakan. Kalian juga bersalah. Kenapa kalian diam saja melihat itu? Nah, saya ingin memberikan gambarkan bahwa sekecil apapun yang terlibat di masyarakat, kita harus peduli. Baik, itu tadi pernyataan dari Menko Polkam, Bapak Jamaris Caniago dalam sebuah pertemuan atau memberikan mata kuliah sekolah pimpinan Polri, kalau saya tidak salah. Saya ke Mak Datuk Lelobasa terlebih dahulu. Dari pernyataan Pak Menteri barusan, beliau mengatakan ada tokoh adat dari Sumatera Barat yang bertemu dengan beliau. Apa betul, Mak Datuk? Iya. Menurut informasi, setelah pernyataan dari beliau ini, Ketua Umum Elkam Sumatera Barat, Profesor Fauzi Bahar Datuk Sati, rapat dengan beberapa orang pengurus termasuk Ketua Elkam Kabupaten Kota, bahwa di situ kan disebutnya Ketua Elkam, disebutnya Ketua Adat saja. Tapi karena betul Datuk Sati yang menghubungi beliau ke situ dengan kawan-kawan perantau Minang, betul itu. Dan menurut informasi dari Ketua Elkam, beliau diterima, dan untuk datang ke beliau itu tidak mudah juga. Ada melalui protokol diatur oleh kawan-kawan yang ada di situ. Memang ada pertemuan 1 jam lebih, dan ada 2 orang tamu dari Mensesnek yang ditunda waktu itu. Begitu akrabnya beliau bersilaturahmi dari orang Minang. Jadi beliau betul-betul menyatakan dengan pertemuan itu bersilaturahmi. Kemudian kedatangan Ketua Elkam Sumatera Barat ke situ, pertama tentu namanya di Kampung Maroso. Maroso ada 2 hal yang dirosok. Pertama, ada hasil kesepakatan usul dari beberapa orang perantau dan termasuk tokoh-tokoh yang ada di ranah, agar Presiden kita Prabowo diberikan gelar kehormatan, gelar Sang Sako, karena waktu pembukaan Pacu Kudo tahun 2003 di Batu Sangkar, beliau menyatakan ini masa kecil saya. Disinilah saya diajar oleh ayah saya naik kuda. Jadi ada kawan-kawan berpendapat bagaimana kalau beliau ini karena masa kecilnya di Minangkabau, semua orang ini kalau ditanya tentang masa kecilnya, memorinya masih kuat daripada masa-masa dewasanya. Jadi dirapatkanlah Ketua Elkam Kabupaten Kota Sumatera Barat dengan pengurus waktu itu, dapat persetujuan akan dicarikan nanti
Karena Elkam itu kan tidak berhak memberikan baik itu gelar sang sako, apalagi gelar sako. Dia hanya memfasilitasi saja. Contoh dulu waktu pemberian gelar kepada Kapolda Teddy Minahasa, itu memfasilitasi gelar itu dari Datuk Bandar Kayo di suku Caniago di Periangan. Nah, sesudah itu difasilitasi sehingga gelarnya bukan gelar datua, gelar sang sako. Waktu itu sambil merosok-rosok mengantarkan surat, dianjurkan pengantaran surat untuk Pak Prabowo itu ke Menko Polkam. Di situ, dan surat sudah diberikan oleh beliau, suruh berikan ke ajudannya untuk disampaikan ke Presiden. Tentu marosok-rosok karena beliau adalah orang Minang, marosok-rosok bagaimana sudah saatnya lah Bapak jadi penghulu di kampung. Tokoh-tokoh nasional kita sebut sajalah, mulai dari Harun Zen, siapa saja yang jadi tokoh nasional sudah menyandang gelar sako semuanya. Karena beliau orang Minang, tentu tidak mungkin kita berikan gelar sang sako, gelar sako suku Caniago itu. Jadi yang disampaikan beliau itu benar, bahwa beliau menolak. Saya, artinya yang pertama alasannya, kata Pak Fauzi, kenapa sekarang kok saja dulu kan saya sudah gelar pakai suku Caniago. Kenapa ada anak kemenakan yang mengatakan seperti itu? Kasarnya lah seperti karena sudah menjadi menteri Polkam kan begitu. Yang kedua, tentu dilihatnya tidak ada untungnya untuk Sumatera Barat, apa untungnya untuk dirinya. Sesudah itu kan biasa saja. Setiap ditawarkan kepada seorang untuk jadi penghulu, baik itu menyandang gelar sako dan sang sako itu, kalau tidak mau kan tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah. Yang bermasalah itu bagi kita kan ketidaksetujuannya itu kan sudah disampaikan. Cuma yang jadi masalah, seharusnya di Minangkabau itu kan babilik gadang babilik ketek, itu kan kato di bilik ketek. Karena itu disampaikan tidak di bilik ketek, itu di Pasanarami namanya disampaikan, dan tidak berapa juga orang Minang. Tapi kalau Pak Jenderal Jamari Caniago datang ke sini memberikan ceramah, dia di mana di Sumatera Barat ini, bahwa dia menolak, tidak ada masalah. Tapi nampaknya beliau menghubungkan gelar ini seperti gelar yang diberikan kepada Teddy Minahasa. Teddy Minahasa dulu kan untuk memberikan gelar Tuanku, bukan gelar datua, Tuanku Bandaro Sati, itu kan atas beberapa kajian. Setidaknya alasannya beberapa kali rapat itu berkontribusi terhadap COVID, meningkatkan vaksinasi, sesudah itu menghapus backing perjudian, backing prostitusi, kemudian restorasi justis. Restorasi justis Perpol nomor 8 tahun 2021 itu betul-betul ditegakkan ke marwah Nenek Mama, bahwa Nenek Mama itu bisa melakukan penyelesaian di luar persidangan lewat Nenek Mama, asal persetujuan korban dan pelaku. Itu artinya kalau kami melihat sebagai Nenek Mama yang dulunya lading awak kolah ala maja, karena oleh Polda waktu itu, Perpol itu, ini disilahkanlah Nenek Mama, asal dicabut itu diselesaikan, dan itu beberapa kali sudah kami lakukan. Oke, ini ada yang menarik ini, Mbak Dokter. Sebenarnya gelar yang akan diberikan kepada Pak Menko ini, kan tidak sama dengan gelar yang diberikan kepada tokoh-tokoh. Tidak. Karena beliau adalah orang Minang. Orang Minang. Gelar sako yang akan diberikan. Iya. Lalu kalau memang benar, artinya kan dia sah-sah saja. Iya. Tanpa harus ditemui kan juga nanti juga akan bergelar datua. Iya. Kalau barih di balabehnya itu kan cukup kan gitu. Iya. Nah, kenapa harus ditemui lagi? Tadi di awal sudah disebut, Ketua Elkam waktu itu sambil menyelam minum susu. Artinya sambil mengantarkan surat, ditawarkan ke beliau, sudah saatnya Bapak jadi penghulu sebagai kehormatan. Kalau beliau mau, tentu dibuat. Kalau
dirundingkan di kaum di sana kemenakan. Kalau beliau nak mau nanti kan jadi masalah. Kalau mau ya bagaimana? Tentu menurut adik sebatang panjang Mangke Pengulu itu kan sebagai kaum. Bagaimana pelaksanaannya itu menurut adik Selingkah Nagari, itu persoalannya. Cuma dalam komunikasi itu kan disamakan dengan Teddy Minahasa. Teddy Minahasa diberi gelar kehormatan waktu itu kan memang ada jasanya. Tapi kita tidak bisa memprediksi. Pepatah Melayu, dalam laut bisa diukur, tapi dalam hati dan pikirannya kita tidak tahu. Berarti ini terjadi miskomunikasi berarti ya? Iya. Iya kan? Iya. Beliau menyangka gelar yang akan diberikan itu sama dengan gelar Iya, mau disamakan saya dengan jenderal narkoba itu, akan itu. Kalau Mak Datuk Pengulu Basah ini menyikapi pernyataan dari Pak Menko Polkam ini. Baik, terima kasih. Udin, aku Datuk. Halo. Ya, Datuk Sah. Ini tema menarik ya. Ya. Saya senang diajak berdiskusi soal ini. Walaupun situasi jalan agak sulit, tapi saya usahakan datang di studio. Ya. Lewat Solo saya dari mana-mana. Iya, terima kasih Mak Datuk. Saya kasih dulu sebelum mengomentari itu ada pantun ya. Ya. Anak orang Tanjung Ampalu, Manyubarang kaum bilin, Kapalo Selamu Babulu, Pandape balain-lain. Jadi terus terang ya apa yang disampaikan oleh Bapak Jamari Caniago ini betul-betul membuat ya ranah Minang baik di kampung maupun di perantauan kembali tersentak gitu ya. Dan kita lihat viral sekali berbagai tanggapan di grup media sosial ya, plus minusnya. Ini bagi saya memperlihatkan bahwa begitu tinggi kepedulian, perhatian orang Minang terhadap negerinya, terutama menyangkut dengan soal gelar adat ini. Dan sampai hari ini juga masih gayung bersambut di beberapa grup WA masih berjalan gitu ya. Tetapi komentar-komentar pernyataan itu sesuai dengan derajat pengetahuan, pengalaman dan kepentingan. Tentu juga ada plus minusnya di situ. Ya. Dan saya berprasangka baik ya, itu cara orang Minang menunjukkan kecintaannya terhadap Minangkabau. Ada hal-hal yang memang dianggap ini sakral, tidak boleh dipermainkan gitu. Termasuk juga soal gelar ini. Nah, saya pribadi jadi Niat Mama ini sejak tahun 89. Jadi belum terlalu lama juga. Sudah lama ya? Sudah lama, 89. Saya tinggal di kampung mengurus Nagari 10 tahun jadi ketua Kerapatan Adat Nagari. Saya juga menjadi ketua Majelis Kerapatan Adat Nagari Batipus Plokoto Padang Panjang. Dan hari ini diberi amanah sebagai ketua umum Badan Koordinasikan Sumatera Barat. Apa yang dinyatakan oleh Pak Jamari, saya sebetulnya sudah memperkirakan. Ya, terus terang saya tidak heran, tidak kaget. Dan memang situasi itu situasi yang saya yakini pasti muncul. Ya. Pasti akan ada seseorang atau institusi yang memberikan reaksi keras secara terbuka terkait dengan persoalan gelar adat ini. Ya. Kenapa? Karena dari berbagai penyelenggaraan barale dalam rangka anugerah gelar yang semacam seperti yang disebutkan itu tadi, itu pandangan anak Nagari ya, orang Minang dimanapun ini bervariasi. Kesan ini kok digampang-gampangkan, kok diobral dalam bahasa yang lebih telanjang begitu ya, kok diobral itu. Nah, saya yakin bahwa nanti akan ada orang besar ya yang punya kekuatan untuk menyatakan yang pahit sekalipun. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Jamari, saya kira ini cara yang sangat baik, cara yang menurut saya masih dalam kesantunan orang tua untuk mengingatkan bahwa apa yang selama ini ya kita lakukan dalam beberapa kasus ya ini tidak dibari makan pahit. Ya. Tidak ditakuat tabang tibo. Kalau tidak dibari lakai pahit, tidak ditakuat tabang tibo, ya,
Bukan saja kayunya yang habis, ya, tapi tukangnya binasa. Akan ada konsekuensi kepada kita, ya, mempermainkan gelar adat ini. Nah, saya mulai dengan satu pernyataannya, supaya jelas persoalannya, bahwa yang memiliki hak, memiliki kewenangan secara adat, ya, untuk memberikan gelar adat, ya, baik itu sako, baik itu galamodo, baik itu sang sako, adalah limbago adat. Karena gelar adat itu milik limbago adat, bukan lembaga adat. Tidak boleh ada satu lembaga adat apapun, baik yang di nagari yang bernama Kerapatan Adat Nagari, maupun organisasi-organisasi yang konsen dengan persoalan adat ke Minangkabauan ini, baik yang di Sumatera Barat pun di perantauan, sebagai sebuah lembaga tidak memiliki hak untuk memberikan gelar adat, baik itu sang sako, apalagi sako. Nah, gelar-gelar adat itu karena dia menjadi milik dari limbago adat, maka itu menjadi hak kewenangan limbago adat untuk memberikan itu. Nah, ada 3 kategori gelar adat. Ada namanya gala sako, ya, ada namanya gala mudo, ada namanya gala sang sako. Gala sako dan gala mudo itu adanya di lembago kaum. Gala sako itu dari nenek turun ke mama, mama turun ke kemenakan. Kepala kaum dia. Galanya datuk, jabatannya pengulu. Tapi tidak semua datuk pengulu, ya. Ya. Ya, tapi pengulu pasti datuk. Karena juga ada datuk penungke, ada juga datuk tungganai. Nah, ini bervariasi di berapa negari. Nah, pewarisannya itu ada di dalam, ya, lingkaran kaum. Jelas itu ranjinya. Barihnya jaleh. Situlah, ya, karambia tumbuh di mato itu dieksekusi. Begitu juga tentang galamudo. Sebagai laki-laki Minang setelah dewasa dipindang naik ke rumah orang, pasti berlaku istilah ketek namo gadang bagala. Gala sultan ke stan pamenan, gala bagindo at papat penawat, tapi tidak gelar datuk. Nah, 2 jenis gelar itu menjadi hak, menjadi kewenangan limbago kaum, bukan kewenangan lain-lain. Lalu mengenai gelar sang sako, kewenangan ini ada pada limbago rajo. Pada limbago rajo. Nah, rajo lah yang berwenang, yang berhak untuk memberikan gelar sang sako. Kepada siapa? Kepada para pejabat, para tokoh yang dinilai berjasa terhadap adat Minangkabau. Ya. Ya, tentu setelah melalui berbagai proses. Ya, sehingga tidak gampang-gampang itu memang, ya, tidak bisa tunjuk-tunjuk, datang-datangi orang gitu, ya. Tapi memang ini terukur. Ya. Nah, usulannya bisa datang dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk juga lembaga-lembaga adat. Kerapatan adat boleh juga mengusul, lembaga-lembaga ormas adat boleh juga mengusul, tokoh-tokoh baik di kampung maupun di perantauan boleh juga mengusul. Usulannya kepada siapa? Usulan itu disampaikan kepada daulat kerajaan Pagaruyung. Itulah nama maci, ya, peti sako, tang sako, peti gala itu ada di daulat kerajaan Pagaruyung. Nah, nanti secara prosedural, ya, di dalam sistem kedaulatan Istana Bahasa Pagaruyung itu nanti disampaikan mulai dari, ya, nanti dari Unigadi Pagaruyung sampai kepada Pengulu nomor 7, sampai beku ke Bahasa sampai Balai, ya, sampai itu kepada langganan 7, ya, diajak juga nanti, ya, Sapiah Balahan, Kuduang Karatan, Timbang Pacahan, Kapak Radai, ya, diajak nanti bermusyawarah untuk memastikan apakah yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga adat itu memang memenuhi kriteria, memenuhi syarat untuk yang bersangkutan menerima gelar sang sako
Tapi gelar Sang Sako bukan gelar datuk. Ya. Ya, ini harus diingat, jangan dicampur adukkan gitu ya. Jangan dicampur adukkan. Gelar Sang Sako itu bukan gelar datuk. Pembeda penyebutan, pembeda penulisan juga kalau gelar Sang Sako itu disebut atau ditulis sebelum nama resminya. Ya, seperti misalnya ya gelar kepada SBY, ya, tuanku yang di Pertuan Agung. Ya, jadi begitu semua. Tapi kalau gelar Sako ditulis disebut sesudah nama kecilnya itu. Nah, ini pembeda. Oleh karena itu memang perlu diklarifikasi. Tadi saya senang sekali Datuk Lelo sudah menyampaikan ya bahwa tidak semua gelar itu harus sebut datuk. Ya. Ya. Gampang-gampang berikan tidak berhak. Gelar datuk itu saya katakan tadi itu milik kaum. Ya. Tidak bisa orang lain cawe-cawe ya mencikarau manabeh para orang. Tidak ada urusan yang lain untuk ikut serta di dalam. Itu urusannya sepenuhnya ada di kaum masing-masing. Ya. Tapi kalau menurut Mak Datuk Pengulu Bahasa ini, kalau memang gelar ini milik Limbago Adat dan Limbago Rajo kan seperti itu. Atau gelar ini kan yang miliknya kan kaum ini. Ya. Sah-sah sajakah pertemuan antara Ketua Elkam dengan Menko Polkam? Oh, menurut saya justru bermasalah pertemuan kalau konteks yang dibicarakan itu. Ya, ada kepentingan apa, ada urusan apa. Ya, pimpinan lembaga adat tingkat Sumatera Barat ya, katakanlah mengkomunikasikan, menawarkan gelar Sako kepada Pak Jamari. Ya. Karena ini menjadi apa? Menjadi urusan kaum Pak Jamari Caniago. Ya. Kalau misalnya kaum Bapak Jamari Caniago takalo di Jagoan, kalau galanya talipe atau tergantung kini kebetulan ada anggota kaum yang dipandang ya pantas untuk membawakan gelar itu, boleh diingatkan Tuado Galata-lata, sayang itu kaum tidak yang mengurus, tidak yang memimpin. Pak Jamari boleh ya bangga menjadi pemimpin di Republik ini, tapi jangan lupa saudara Minang ada tanggung jawab juga untuk memimpin kaum. Nah, memimpin kaum itu jabatannya kepala kaum, gelarnya datuk. Ya. Diingatkan boleh, tapi konteksnya bukan menawarkan, konteksnya bukan mengusulkan, tidak boleh. Yang harus didorong itu kaumnya, kemenakannya, dusana padusi dari Pak Jamari Caniago untuk mengkomunikasikan betapa perlunya Pak Jamari itu bersedia menjadi datuk kepala kaum di dalam pasukuan kaum Caniago itu. Ini harus datang dari kemenakan atau saudara perempuan beliau yang sekaum itu. Oke. Nah, Pak Emilis, kalau dari segi adat kita sudah mendengar dua penjabaran dari tokoh-tokoh kita. Tentu juga kita akan melihat dari sisi pengamatan dari segi akademis, ya kan? Apa makna yang tersirat dari pernyataan Menko Polkam Buya Jamari. Namun akan kita jawab setelah pariwara berikut. Tetap di Dialog Detak Sumbar. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan kita masih dalam program Dialog Detak Sumbar, tentu masih dengan tema heboh Menko Polkam kritik Elkam obral datuk. Nah, tadi sudah kita dengar dua narasumber kita menjabarkan dari sudut adat dan limbagonya. Kita ke Pak Dr. M. Yunis sebagai Ketua Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas. Kita pengen lihat pula apa makna yang tersirat dari pernyataan Menko Polkam Bapak Jamari Caniago ini dari sudut akademisnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Din. Izin Pak Datuk. Menarik ya sebenarnya diskusi ini, sehingga saya dengan hadirnya dua Mamak Datuk di sini, saya juga mendapatkan materi baru sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi saya berangkat dari keresahan sebenarnya, keresahan masyarakat. Kenapa ini terjadi? Karena keresahan masyarakat. Banyak yang seperti yang dikatakan Mak Datuk tadi, ada dulu SBY dikasih gelar kehormatan dan selanjutnya banyak seperti itu. Cuma tidak ada penjelasan. Jadi sehingga masyarakat kita, terutama yang di daerah rantau,
yang jauh dari sawahnya orang Minang. Itu tidak ada penjelasan, juga tidak mengerti Iya. kenapa itu terjadi, dan mereka tak mau bertanya. Itu juga persoalannya. Kenapa mereka tak mau bertanya? Karena udah merasa orang hebat juga mungkin, atau bagaimana. Jadi keinginan bertanya itu tidak ada, sehingga dia mengklaim bahwa selama ini penghormatan diberikan oleh orang Minang kepada pejabat-pejabat publik itu, dalam pikirannya adalah Datuk. Padahal di Minangkabau sendiri ya Datuk ya, Gala Datuk itu hanya boleh diwariskan kepada keponakan di bawah Dago. Oh itu Datuk ya. Ya. Bertalian darah dengan penghulu. Ya, syarat-syaratnya ada mati batu kek budi lah namanya, membangkit batang tarandam, mengambang nantalipe, mani bengguntiang siba baju salai dibagi dua dan segala macam. Ada syaratnya. Nah, itu tidak sembarangan untuk memberikan Gala Datuk kepada anak peranakan di Minangkabau. Jadi dia sampai mencermati sampai ke sini, sehingga dia berpikiran bahwa gala-gala yang atau gala kehormatan seperti gala apa tadi itu Sang Sako tadi ya. memang ada di Minangkabau, dan itu resmi secara adat, dia tidak paham. Nah, keresahan-keresahan inilah yang sehingga Jenderal Jamaris namanya tadi ya, Talonsong namanya, Talonsong, sehingga itu mempublish di depan umum. Dan kalau sekiranya dia orang Minangkabau, sebenarnya dia harusnya malu. Kalaupun rusak di kampung halamannya, dia harus ikut memperbaiki, bukan ikut lebih merusak. Itu. Dia bersikap seperti ini kepada dan beranggapan seperti ini kepada orang Minangkabau secara umum. Artinya dia tidak semalu dengan orang Minang. Begitu. Oke. Dalam pandangan saya. Kalau menurut Bang Yunis, ada miskomunikasi, gelar yang akan diberikan kepada yang bersangkutan itu tidak memahami. Akhirnya dia talonsong lah mengucapkan itu, ya kan? Dengan ketidaktahuan tadi, berarti kan? Lalu ke Lelo Basa ini, ya kan? Kalau Pak Jamaris talonsong karena ada miskomunikasi gelar yang akan diberikan, Ketua Elkam tentu juga talonsong ke sana. Ya, baik. Saya menggarisi dari Mak Datuk Pengulu Basa dengan pernyataan Pak Jenderal Jamaris Caniago ini, kan positifnya kita lihat jadi pembelajaran. Pembelajaran kita kan sehingga menjelaskan. Pak Yunis tidak ada penjelasan. Sebetulnya begini, Ketua Elkam Provinsi Sumatera Barat ini Pak Fauzi Bahar Datuk Sati kan orang Padang. Ya. Orang Padang. Tentulah bamunggu kacik Padang bilah loh sama orang Padang. Sebetulnya itu jadi waktu akan menyampaikan surat untuk Pak Prabowo ini, karena menurut Mak Datuk Pengulu Basa, karena beliau masa kecilnya di Tanah Datar, sudah diberikan tugas kepada Elkam Tanah Datar di mata milang tantak tanam tumbuh kaum di Manang Kamagia Beko, karena itu urusannya itu yang Libago tadi yang akan mengurus, hanya Elkam Sumatera Barat memfasilitasi saja. Jadi justru dalam rangka itulah Pak Fauzi Bahar, di samping itu karena beliau orang Padang, menyampaikan ke beliau kalau Bapak harus jadi pemimpin kaum, karena disebutlah beberapa tokoh orang Minang di nasional kan, mulai dari Pak Arunzen, siapa saja, Pak Gamawan kan sudah bergelar datuk semuanya. Tujuan beliau ini supaya beliau dapat, kalau dia terima tentu dibawa pulang ke kaumnya. Jadi kalau dia tidak menerima tentu disampaikan juga ke kaumnya bahwa dia belum mau menjadi penghulu. Nah, jadi karena kita sebut tadi itu di dalam pikiran beliau sama saja gelar yang akan diberikan untuk beliau itu dengan gelar untuk jenderal tokoh-tokoh yang lain. Ya,
Ini saya kebetulan pernah jadi dosen jurnalistik juga ini di kampus ini. Menarik sekali untuk judul tema itu Jamari Caniago Menko Polkam kritik Elkam Obral Datuk. Tidak ada Elkam Obral Datuk ini untuk Padang TV ini. Tapi Elkam kalau Datuk itu pasti yang disampaikan oleh Pak Pengelola Bahasa dari kaumnya. Karena menurut adat Sebatang Panjang pengangkatan Datuk itu sepakat kaum. Pelaksanaannya itu menurut Cengkah Nagari, bagaimana tradisi yang berlaku di situ. Karena udah dijelaskan tadi gelar adat itu ada 3. Tapi samping itu karena meminta untuk beliau, tapi beliau menyatakan seperti itu kan untuk pembelajaran bagi kita. Cuma kalau di Minangkabau itu babiliak gadang babiliak ketek, kato gadang kadipa ketek, kato ketek kadiabihan. Nah, kan seperti itu. Karena di Minangkabau itu kan bahasa untuk komunikasi itu disebut dengan kato. Bahasa untuk etika dan seni itu disebut baso. Karena dalam komunikasi kalau pandai bakato-kato, bak santan, masuk tenguli. Kalau tak pandai bakato-kato, bak alu pancuki duri. Barangkali itu terjadi komunikasi. Apa yang disampaikan oleh Pak Jamari, boleh-boleh saja. Kan sudah disampaikan waktu itu. Sampaikan kepada orang Minang, saya belum bersedia. Kan sudah disampaikan. Artinya sudah. Artinya dalam bilik ketek kan sudah selesai itu. Yang menjadi konsumsi berbeda-beda menurut kajian Pak Jones tadi kan ada semua orang mendengarkan berbeda tafsir. Kalau Elkam lah katakan ketua adat yang dimaksud itu ketua Elkam, mana gelar yang diobral? Semasa jabatan Datua Sati Pak Fauzi Bahar itu pemberian gelar kepada Teddy Minahasa, itu gelarnya Tuanku Bandaro Sati. Kemudian Tuanku Bandaro Alam Sati, itu Tuanku. Gelar untuk Pak Samsuar Gubernur Sumatera Barat, pertimbangannya Gubernur Riau, itu gelarnya waktu itu Rajo Bandaro Sati Alam. Itu muncul dari nagari di Batang Kapeh di pesisir selatan. Kita memfasilitasi saja. Kalau soal yang disampaikan oleh Mak Datuk Pengelola Bahasa tadi waktu Pak Teddy Minahasa memang di Istana Rajo Pagaruyung Bana untuk melewakan beliau. Tapi karena ketua orang Minang yang ada di Riau untuk melewakan gala untuk Gubernur Riau Pak Samsuar waktu itu Rajo Bandaro Sati itu hanya di Batang Kapeh. Sesudah itu di Rantang Panjang di Kambang Lawe diadakan pula di Elkam Sumatera Barat, karena tidak semua pejabat Sumatera Barat yang bisa, karena waktu itu beliau gubernur. Tapi yang sakralnya itu di Batang Kapeh. Nah sekarang yang akan dibolehkan itu kan sebenarnya kan gelar saku, bukan sang saku. Artinya gelar memang yang sudah dimiliki oleh kaumnya. Nah, dan tadi Mak Datuk juga mengatakan tentu ketua Elkam waktu sebelum menghadap beliau tentu sudah punya data-data dan pertimbangan, ya kan? Itu lama itu proses bisa bertemu dengan beliau. Kalau tadi Mak Datuk Pengelola Bahasa mengatakan dari Niniak turun ke Mamak, Mamak turun ke Kamanakan, gelar saku itu diberikan kepada orang Nambah Sandi, berumah gadang, berpandang, berkuburan, bautan tinggi, batan basah kan seperti itu. Apakah terpenuhi oleh Pak Jamari Caniago? Untuk tentu istilah Minang dalam Lubuk tentu anggau-anggau yang tahu. Nan tahu dikili-kili tentu kabau. Tentu karena Pak Fauzi Bahar karena salah seorang pengulu di Padang, tentu beliau yang tahu. Menurut beliau sudah sepantasnya dibawa ke kaum nanti mendatangi nan di Paralean di Padang, di kota Padang. Itu yang disampaikan beliau. Tapi karena beliau menolak. Yang jadi persoalan yang disampaikan Pak Dr. Yunis tadi, konsumsi masyarakat kita seolah mau disamakan saya dengan gembong narkoba itu kan, itu pernyataannya. Jadi gembong narkoba ini kan gelar sang sako, mati kucing hilang heonya.
Baluluaknya luntur semuanya. Makanya tidak ada di Datuk Bandar Kayo, tidak ada mau mencabut gelar itu, karena itu kan gelar bukan gelar pusako, gelar sang sako. Kalau bisa dicabut atau hilang? Iya, hilang sendirinya saja. Hilang sendirinya saja. Oke, saya ke Datuk Pengulu Basah. Jika gelar sang sako ini bisa hilang dengan sendirinya atau dicabut, kewenangannya lah, katakan seperti itu. Lalu ada yang menarik dari Pak Djamaris ini, kalau benar beliau penerima terah selanjutnya gelar kaum itu, bolehkah beliau menolak? Ya, jadi tadi saya sebutkan ya, kapan saya mulai jadi nenek mama. Saya menghadiri langsung beberapa prosesi anugerah gelar sang sako di Selindung Bulan. Ya. Mulai dari Pak SBY, ya, Pak Anwar Nasution, Pak Lizon, beberapa tokoh lain ya, termasuk juga Pak Taufik Kemas, ya, Pak Taufik Kemas. Saya tinggal di kampung Pak Taufik Kemas, Sanggar di Sabu. Sebuah Ya. Nah, Pak Taufik Kemas gelar sako atau sang sako, Pak? dia gelarnya gelar sako. Oh ya, kan dia gelar sako suku ya, Sikumbang, karena Nagarian Sabu. dicarikan apanya. Jadi itu beda, dia bukan Gelar sang sang sako. sako. Nah, saya sebetulnya agak sedikit berbeda dengan Engku Datuk Lelo Basah ya. Baik itu gelar sako, baik itu gelar sang sako, ya, saya tidak melihat ada porsi ketua lembaga adat untuk mengkomunikasikan ini. Apalagi gelarnya gelar sako. Masa kepucuk pimpinan organisasi lembaga adat Sumatera Barat ya disuruh di ujung-ujung lapeh deh kaum, ya kan? Kalaupun terkait dengan gelar sang sako, ya, gelar sang sako yang mau dikomunikasikan, bahasa dikomunikasikan atau bahasa pasan itu diagihan gitu, diberikan gitu ya. Apakah ketua lembaga adat ini, tadi sudah sebutkan Ketua Basah memang sudah seperti dipaham banyak orang, Ketua Umum LKM Sumatera Barat, apakah beliau sudah mengkomunikasikan ya dengan daulat ahli waris kerajaan Pagaruyung? Karena kewenangan untuk memberikan gelar sang sako itu ada pada Limbagorajo. Limbagorajo. Ya. Daulat kerajaan Pagaruyung. Coba bayangkan ya, kalau ketua adat ini datang ke Pak Djamari lalu katakanlah diiyakan, belum tentu ya yang berwenang menyetujui. Ini kan lebih runyam lagi masalahnya kan. Kalaupun ya, dan saya tidak yakin. Tadi juga sebutkan soal, saya perlu klarifikasi juga. Memang saya seorang ketuakan di Tanah Datar. Pada waktu ya prosesi gelar Teddy Minasa, saya tidak hadir. Saya diundang, saya memilih untuk tidak hadir. Karena saya pikir ini apa-apaan ini. Ya. Saya tanya ke Selindung Bulan. Memang ada yang mengkomunikasikan minta gelar lah bahasa kasarnya, tapi tidak diberi oleh ya daulat kerajaan Pagaruyung, tidak diberi. Memang dimintakan gelar untuk Teddy Minasa ke situ. Ini konfirmasi saya dengan apa? Nah, ketika tidak menemukan hasil ya dari Selindung Bulan tidak memberikan gelar seperti yang dimintakan itu, lalu dicari alternatif supaya ini keluar dari apa yang disebut dengan Tampuk Tangkai Minangkabau, Datuk Bandar Basah, Datuk Bandar Kayo. Nah, dalam ketentuan adat selama ini tidak ada kewenangan ya Datuk Bandar Kayo untuk memberikan gelar sang sako, dan sebelumnya juga tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah. Ini adalah ya hak dari Limbagorajo. Ya, memberikan gelar sang sako itu. Maka saya tidak hadir. Jadi jangan dikata ya Mama Tanah Datar ketua kan hadir semua, saya tidak hadir. Ya. Ada juga gelar yang diberikan kepada mantan Kapolda kita yang satu, Tony Hermanto di Nagari Paninjau, saya tidak hadir juga karena saya tahu. Ya, ikon tidak dibaris lah kayak payen dia ditakut makan tibo. Tidak boleh ya kerapatan adat nagari memberikan gelar. Tidak boleh. Yang berhak itu memberikan Limbagorajo. Ya, termasuk apa yang terjadi pada Gubernur Riau itu. Saya juga intensif diajak berkomunikasi. Itu nggak benar itu. Ya, usul boleh dari siapapun. Kepada apa? Kepada daulat
ahli waris kerajaan Pagaruyung. Disitulah hitam putih apakah seorang diusulkan itu bisa diberikan gelar sang sako atau tidak. Oke. Nah, tadi ada juga yang perlu kita klarifikasi dalam pertemuan ini. Apakah ketua adat dalam hal ini Datuk Sati ini membawa dua misi? Pertama, misi untuk ya memberikan gelar kepada Pak Jamari, satu. Yang kedua, ya mengkomunikasikan untuk memberikan gelar sang sako kepada Bapak Prabowo Subianto. Prabowo, ya. Nah, ini kan perlu dikelirkan juga. Ya. Nah, kalau benar juga ingin menyampaikan menyampaikan tawaran kepada Pak Prabowo untuk dapat gelar sang sako, saya ya melihat, memahami kemarahan yang ditunjukkan oleh Pak Jamari itu kemarahan yang paling lunak. Kenapa? Karena kalaupun beliau menyebutkan beliau seolah-olah mau ditediminasakan, di balik itu sebetulnya beliau ingin mengatakan ya seolah-olah Pak Prabowo Subianto mau ditediminasakan. Kemarahannya saya kira ada di situ gitu ya. Nah, ini dua yang perlu kita klarifikasi ini ya. Apakah memang kedua-duanya yang disampaikan atau ini yang mana? Mungkin aku Datuk Leluasa bisa menjelaskan. Sebelum saya ke Pak Yunis, saya kembali ke Datuk Leluasa ini untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Datuk Leluasa tadi. Tidak ada sebenarnya kewenangan dari ketua lembaga adat, ya kan? Ya. Ketua lembaga adat itu untuk Elkam Sumatera Barat tentu painya karena surah, barantinya karena tagah. Karena diambillah rapat Elkam Sumatera Barat waktu itu jelas saja untuk Pak Prabowo. Berarti karena iya pemberian ya untuk bagaimana di mana yang disebut oleh Mak Datu Pengulu Bahasa tadi paluangnya di gelar sang sako itu, maka diserahkan kepada Elkam Tanah Datar. Tentu bagaimana prosesnya seperti yang dijelaskan oleh Pengulu Bahasa tadi, tentu Elkam Tanah Datar. Cuma sepakatlah waktu itu kita antarkan karena Prabowo kebetulan periode yang dia jadi presiden ini saja yang suaranya rendah Sumatera Barat. Tapi sebelum-sebelumnya kan dia pemenang untuk Sumatera Barat. Apalagi pernyataan beliau waktu pacu kuda di Bukit Gombak ya Mak ya. Karena masa kecil saya di sini. Ingat dia waktu itu. Pantaslah seperti itu. Orang Minang itu arif. Karena sekarang kan presiden kita Pak Prabowo. Di Minang itu suami ama awak itu abah awak. Nah, walaupun dia kalah kemarin nih Sumatera Barat secara politis, tapi dia presiden kita. Apa diberikan begitu itulah bagaimanalah kira-kira itu beberapa tokoh termasuk tokoh perantauan untuk diberikan ini, maka diadakan cara rapat. Ketua Elkam itu dia jalannya itu bukan sendirinya, bukan Fauzi Bahar Datuk Sati saja yang pergi. Itu kata saya dia pergi karena suruh, karena untuk mengkomunikasikan itu. Tapi itu saya sebut sambil menyelam minum susu, karena dia orang Padang, tentu dia pula. Seharusnya kan karena dia di Jakarta, ini dia yang akan hadir untuk menjelaskan bagaimana komunikasinya dengan orang Padang. Itu kalau saya tuh tidak tepat pula, nanti jadi masalah pula kan. Mungkin gini Pak, ini nanti saya akan disampaikan ini sedikit soal apa yang dikatakan oleh Angku Datuk Elobasa itu tadi ya, bahwa orang yang akan diberikan gelar sang sako itu orang yang sudah menunjukkan jasanya, bukan yang diharapkan berjasa. Ya, artinya kita lihat bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melaksanakan amanah, lalu di akhir ketika dirasakan dia memberikan ya kemanfaatan bagi Minangkabau khususnya, dia diberikan gelar sang sako. Kalau gelar sang sako diberikan di awal, maka terlihat sekali bahwa ada tendensi lain. Ya, ada udang dia balik batu. Ini saya kira yang membuat anak kemenakan kita, termasuk di rantau melihat media sosial, marahnya minta ampun. Ini ada apa gitu ya? Ini saya kira yang harus dipahami. Jadi gelar sang sako, gelar yang diberikan kepada orang yang sudah terbukti. Jadi untuk Pak Prabowo itu kan tergantung kacamata kita melihat.
tentu setelah rapat itu kan dilihatlah bagaimana seriusnya Pak Prabowo untuk membangun Sumatera Barat setelah dia jadi presiden. Dia tidak menghiraukan kalah atau menangnya di sini. Ini waktu itu kesepakatan. Tentu barangkali yang rapat itu hanya Elkam. Elkam itu kabupaten kota dan segala macam hadir. Tapi memang tadi ada beberapa gelar yang diberikan Mak Datuk Pengulu Bahasa mungkin tidak hadir, itu kan hak Mak Datuk Pengulu Bahasa. Tapi waktu di Tanah Datar semua kan di Kanagari yang Tanah Datar hadir. Lalu karena ada maksud untuk memberikan rencana pemberian gelar Sang Sako kepada Presiden, ya, kebetulan Ketua Elkam bertemu dengan Pak Jamaris, ya, sama-sama orang Padang. Memang setelah bukan bertemu dengan Pak Jabari untuk memberikan surat untuk Pak Prabowo ini melalui Menko Polkam. Itu. Berarti di sana kan sambil menyilam minum susu. Iya. Diingatkan beliau langsung. Iya. Tadi kan pernyataan Pak Datuk Pengulu Bahasa, Allah mengeceknya ke kaum, gitu kan? Iya. Sebab nanti dindaan bedo, diuan jadi masalah kan? Ya. Jadi masalah. Itu kata saya karena beliau Mak Fauzi Bahar kan salah seorang penghulu di Padang. Yeah. Nah, dia kan rapat-rapat internalnya dengan penghulu Padang sering itu terjadi kan dia yang tahu. Yeah. Tapi yang tidak benar sama sekali itu adalah tujuannya kalau mengangkat Pak Jamari Caniago jadi gelar Sang Sako. Mau ditamakan saya dengan gembong narkoba itu yang komunikasinya yang salah yang disampaikan Pak Jonis tadi. Sehingga masyarakat kita yang boleh juga ya gelar Sang Sako itu diberikan untuk orang Minang. Tidak. Kalau beliau tidak mengiyakan, saya pikirlah dulu, tentu itu kan bahasa-bahasa Minang nama itu saya pikir-pikirlah kalau memang ada baiknya untuk orang kampung dan untuk diri saya bisa melaksanakannya, tentu tambah diperdalam. Kesepakatan kaum. Saya ini Pak Udin ya, apakah rencana pemberian gelar kepada Pak Prabowo Subianto itu juga sempat dikomunikasikan atau disampaikan oleh Bapak Datuk Sati kepada Pak Jamari? Lalu tanggapannya seperti apa? Karena yang muncul viral itu adalah respon Pak Jamari terkait dengan pemberian gelar Datuk kepada beliau. Belum kepada Prabowo. Ya, apakah pada pertemuan itu ada kesempatan untuk menyampaikan agenda pokok sebetulnya menurut saya? Karena tidak mungkin yang utama itu ke Pak Jamari kan? Apakah rencana memberikan gelar Sang Sako kepada Pak Prabowo ini tersampaikan kepada Pak Jamari, lalu apa tanggapan Pak Jamari? Ini kan kita perlu juga tahu supaya ada tidak menimbulkan tafsir-tafsir liar di luar gitu. Mungkin Angku Datuk Lelo Bahasa bisa ini dapat informasi untuk kita informasi dari Datuk Sati. Karena surat itu setelah bertemu dengan Pak Jamari, tentu kan marosok-rosok kan itu yang dibicarakan untuk Pak Prabowo itu berikan ke ajudan saya. Nanti akan kita sampaikan. Nah, itu saja. Jadi artinya tidak panjang lebar pula dibahas tentang itu. Cuma kesepakatan di sini itu semuanya itu lewat berbagai pihak itu bagaimana memberikan surat ini kepada Pak Prabowo lewat Menko Polkam. Kalau ditanggapnya baik, nanti kan akan dipanggil dan segala macam. Kita kan menunggu itu. Tapi ini Pak Udin ini agak menarik sebenarnya. Saya terus memaham Pak Datuk menarik. Apakah pemberian gelar kepada Pak Jamari ini menjadi hal yang pokok yang direncanakan sejak awal atau ini sekedar basa-basi gitu? Menurut saya seperti itu. Apakah ini sekedar basa-basi? Karena itu yang kemudian tersampaikan. Rencana mengenai pemberian gelar kepada Pak Prabowo kan tidak jadi disampaikan. Seolah-olah Pak Datuk Sati ini sedang mewakili aspirasi kaum Pak Jamari Caniago agar beliau bersedia untuk ini gitu. Tapi kembali saya katakan tadi, kalaupun itu masa selepel ketua lembaga adat tingkat provinsi mewakili kepentingan kaum untuk yang semacam ini? Atau seperti dugaan orang banyak juga, karena kebetulan ini jenderal. Dan kalau jenderal kita tahu mata ayahnya kan gadang. Ya kan artinya secara politik ini kan bukan tokoh kaleng-kaleng kan? Jadi yang menjadi datu ini gitu. Kalau kita menginterpretasikan dengan yang lain, saya pikir saya tidak berhak juga menjawab karena yang tahu persis kronologis itu adalah
ketua Elkam. Dia datang waktu itu dengan tokoh Minang yang ada di rantau di Jakarta. Karena surat untuk Pak Prabowo sudah disampaikan, tentu karena pertemuan 1 jam, tentu disampaikan juga maksud dari ketua Elkam itu betul-betul tidak mau dijadikan gelar sang sako untuk beliau. Betul-betul. Pak Jamari. Iya, untuk Pak Jamari. Kalau untuk Pak Prabowo, kalau dia setuju, tentu gelarnya gelar sang sako, karena dia bukan orang Minang. Tapi begini, matuayenya gadang segala macam, itu kan interpretasi kita. Dari yang kita jadikan ini pemberian gelar apa itu, apa yang dapat. Memang Elkam diberikan mobil oleh orang tua, kan tidak ada. Iya. Elkam mau diberikan dana, kan tidak ada. Kita memfasilitasi saja. Itu persoalannya. Oke, baik. Ini semakin menarik ini, Mak Datuk dan Pak Yunis, ya kan. Namun nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita tetap di Dialog Detak Sumbar setelah pariwara berikut ini. Baik, semakin asik perbincangan kita membahas tema heboh Menko Polkam kritik Elkam, obral Datuk ya. Tanpa terasa kita telah sampai di segmen terakhir. Saya kembali ke Pak Dr. M. Yunis ini. Nah, kalau dari pernyataan video Pak Jamari Caniago, beliau mengatakan, kenapa baru sekarang saya mau diberikan gelar? Toh saya adalah orang Minang asli, suku saya jelas katanya kan, saya pasang di nama saya. Lalu tadi Mak Datuk Pengulu Bahasa juga mengisyaratkan apakah tidak ada maksud-maksud lain. Kalau tidak alangkah palang, tidak mungkin tempuh serang rendah kan seperti itu. Dari sini Pak Yunis melihat tak ada kesan kalau memang gelar itu diobral? Baik Pak Udin, jadi kalau pandangan saya, kita tidak bisa memvonis ya apa yang dilakukan oleh orang lain, dan niatnya dia yang tahu. Jadi bisa saja tafsir orang seperti itu karena tingginya tingkat persaingan politik di Sumatera Barat misalnya, bisa saja seperti itu. Bisa, sangat mungkin. Dan ada juga mungkin tidak. Jadi tidak bisa kita memberikan doktrin bahwa seperti ini, tergantung penafsiran. Persoalan Pak Jenderal tadi, kenapa baru sekarang? Jadi selama ini dia tidak sadar bahwa dia pewaris Sako itu ya? Sako itu. Berarti dia sendiri tidak sadar. Kalau memang ya dia pewaris Sako ya, Pak Jenderal tadi, harus dia sadar. Dan dia pun juga mengingatkan keponakannya. Tanpa harus disuruh pulang, saudara pulang. Harusnya dia juga mengingatkan keponakannya. Nah, kenapa sekarang dia diingatkan? Berarti dia memang jangan-jangan dia bukan pewaris Sako. Kan waris Pak Jawe. Itu ya Mak Hulu. Ya. Nah, dan Datuk itu, Gala Datuk itu cuma satu kali lagi saya tekankan, Gala Datuk itu cuma bisa diwariskan oleh keponakan bawah dagu. Keponakan paling dekat kan ada rentetan keponakan bawah itu, ada keponakan bawah dado, bawah pusat, bawah luti. Dan yang selain keponakan bawah dagu itu tak berhak. Oke. Lalu ada yang menarik. Pernyataan beliau disampaikan dalam sebuah kuliah umum. Nah, artinya seluruh orang. Nah, itu kelemahan beliau. Kalau dari apa namanya ya, saat syarat jadi seorang datuk yang memiliki jabatan penghulu itu kan ada juga. Ya. Tidak boleh menghardik menghantam tanah, tidak boleh memerahkan muka, tidak boleh menjunjung dengan kepala, ya kan? Nah, memenuhi enggak Pak Jenderal nih? Kalau itu yang dia lakukan. Ya. Ya tidak memenuhi, artinya dia menghardik mantam tanah itu namanya kan, memerahkan muka dengan mempublish secara umum dan disiarkan seluruh Indonesia. Mungkin kalau sudah di publik itu mungkin internasional tahu mungkin. Oke, Mak Datuk Lelo Basa. Sebentar Pak Lelo. Silakan. Ya. Jadi yang perlu diklarifikasi juga adalah apakah yang mau diberikan kepada Pak Jamari ini Sako atau sang Sako? Kalau Sako kan sudah, itu kewenangan kaum.
Tapi kalau sang sako kembali kepada daulat ya ahli waris kerajaan Pakoroyong. Saya ingin sampaikan bahwa orang Minang juga bisa berhak mendapatkan gelar sang sako. Ya. Jangan lupa ya. Orang Minang juga di samping dia berhak mendapatkan gelar modo, gelar sako, dia juga sang sako. Dan itu sudah terjadi berulang kali. Misalnya Pak Sodik Pasadigo itu dapat gelar sang sako. Ya, Tuanku Temenggung dari Selindung Bulan. Pak almarhum Pak Yunur Muin dapat gelar. Kemudian Pak Fadlizon ada gelar sang sako. Ya, nah itu semua prosesi itu di Selindung Bulan. Nah ada yang mungkin juga kita tidak tahu ya mengenai Pak Yusril Iza Mahendra. Dia tidak dibeli gelar sang sako. Itu gelar sako kaum beliau, ya suku Melayu, ya di Nagari Siabu di Kampar. Jadi di Selindung Bulan itu marantang panjang manggambang leba. Ya, kalau Pak Taufik Kemas itu gelar sako. Ya, suku beliau Sekumbang. Pucuk adatnya Datuk Kayu Nagari Sabu. Ya, itu gelar sako, bukan gelar sang sako. Nah, jadi ini harus dibeda-bedakan, tidak semua juga gelar datuk. Karena itu terkait dengan Pak Jamari tadi ya, beliau harus kita berikan juga pemahaman bahwa ini yang mau diberikan ini, mau ditawarkan ini gelar sang sako atau gelar sako. Kalau gelar sako mesti merujuk kepada apa yang menjadi keinginan kaum beliau. Kalau itu menyangkut gelar sang sako mesti dikomunikasikan ini dengan daulat kerajaan Pakoroyong. Tetapi opini sekarang ya, saya tidak membenarkan juga ya cara-cara Pak Jamari di ruang terbuka seperti itu ya, menasional seperti itu. Tapi ini adalah kalau dianggap sebagai kekeliruan, kesalahan, ini kesalahan akibat, bukan kesalahan sebab. Kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga adat dengan menawarkan gelar seperti itu, menurut saya ini kalau dianggap dosa, dosanya besar. Tidak kesalahan ringan karena beliau tidak menyampaikan apa yang menjadi hak beliau. Ya. Tapi kalau soal cara Pak Jamari, saya kira ini kesalahan kecil lah, bisa bersalam itu. Ya, tidak harus latihan cara no beliau. Tapi kalau soal itu saya kira. Tapi sebelum saya ke Madatuk Lelo Basa, kalau menurut analisa Madatuk Pengulu Basa ini, sebenarnya gelar yang akan diberikan ini kalau menurut tujuan bertemu ini gelar sako kah atau gelar pusako? Kalau bacaan gelar saya, sako kah atau gelar? Kalau bacaan saya, ya, yang ditawarkan kepada Baca Bari ini sekedar gelar umpan, janjang untuk ke Pak Prabowo. Tujuan utamanya Pak Prabowo. Tapi ini kan basa-basi lah, Semarang Kana yang namanya ini. Oke, kita tutup, Pak. Silakan Madatuk Lelo Basa. Mak Datuk Pengulu Basa kan bisa saja menginterpretasikan karena dia tidak melakukan dalam pertemuan itu. Saya akan mendengar karena beliau Pak Fauzi Bahar Datuk Sati mengantarkan surat untuk Pak Prabowo. Yang untuk Pak Jambari kalau dia berkenan memang akan diberikan itu gelar sako suku Caniago di Padang. Bagaimana prosesnya di Padang, tentu adat Selingkah Negari kita apakan juga. Yang jelas menurut adat Sebatang Panjang menganggap Pengulu sebagai paut. Pengulu itu datuk yang gelar sako itu kan, Pengulu ini kan mahanya tidak bisa dibalik, murahnya tidak bisa minta. Itu nanti kita sampaikan tadi. Lain di karambi tumbuh di batunya, batuang tumbuh di bukunya, kan itu yang penting. Dan itu Pak Fauzi Bahar yang tahu, dia orang Padang. Kalau kami kan orang Preman ini, dia orang Padang, Bamunggu Kicik, Padang Bilah lo sama-sama orang Padang. Dan itu sudah dilakukannya. Dan itu yang disampaikan. Kalau beliau mau kan begitu. Tapi menurut saya waktu itu yang disampaikan dalam rapat itu, karena beliau sudah menolak, sampaikan kepada orang Minang, saya belum bisa. Karena apa untungnya untuk saya dan apa untungnya untuk Minang, dia kaji yang seperti itu. Tapi dalam pernyataan kemarin itu yang disamakan itu adalah dengan mau disamakan saya dengan gembong narkoba itu seolah-olah tangkapannya gelar pemberian gelar sang sako. Padahal maksudnya itu gelar sako suku Caniago di Padang. Lalu kalau kita analisa ya, Pak Yunis, Madatuk Lelo Basa dan Madatuk Pengulu Basa, apakah pembicaraan antara pemberian gelar sako atau sako ini kepada beliau belum duduk ceritanya ketika itu tuh, ya kan? Sehingga beliau mengeluarkan pernyataan, sampaikan ke orang Minang.
Ya. saya belum bersedia. Ya. Kalau dia memahami seharusnya dia menerima gelar sako, kan sampaikan kepada kaum saya, Ya. saya belum bersedia. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Pak Yunus melihatnya. Jadi kalau ditafsirkan dengan apa yang diucapkan Pak Jenderal tadi, sampaikan kepada orang Minang saya belum bersedia, berarti gelar sang sako. Ya, Begitu orang bisa menafsirkan kan. Betul itu kata Pak Udin ketika dia berkata sampaikan kepada kaum saya belum siap, saya belum sedia misalnya. oke. Itu beda lagi. Nah, Pak Yunus menyatakan berkemungkinan itu adalah gelar sang sako. nah, Tadi sudah dipati oleh Madatul Lelobasa bahwa gelar yang akan diberikan adalah gelar sako. Maksudnya bukan diberikan gelar yang dimohon kepada beliau agar beliau memegang gelar sako di Minang, kan itu. Berarti kan itu kekeliruan. Ya, ya, itu antara sang kekeliruan. sako dengan sako Ya, tadi, ya. itu yang buat beliau keliru kan. ya, Nah, jadi terjadi miskomunikasi sebenarnya. Ya, Dia ya. tidak paham dan tidak juga ada penjelasan. dia tidak Gitu. pahamnya ini apakah carito itu alun duduk ketika itu lain atau alun sampai. Jadi menarik ini. Iya. Saya justru melihat ya ketidakpahaman itu diawali oleh ya ketua lembaga ini, ketidakpahaman tentang itu. Iya. Tidak paham tentang apa? Ada kepentingan apa? Ada urusan apa? Dapat mandat dari siapa? Beliau menawarkan gelar sako atau gelar sang sako kepada Pak Jamari. Ya. Ini atas mandat siapa? Ya, kalaupun tadi dikatakan ada rapat dari pimpinan Elkam Sumatera Barat, ya, ada urusan apa Elkam Sumatera Barat terkait dengan gelar sako atau gelar sang sako? Ya. Toh dia tidak punya gelar, dia bukan limbago adat, dia tidak punya peti adat, peti gala dia tidak punya. Nah, makanya tadi saya katakan apakah sudah ada komunikasi kalau konteks kaum dengan kaum. Kalau tadi dikatakan misalnya kemungkinan gelarnya gelar kaum, udah Pak Jamari pasti mengatakan udah urusan kaum saya ngurus. Ya. Saya akan bicara dengan kemenakan saya. Kan nggak mungkin juga Pak Jamari nitip ke orang lain kan? Ya. Tapi kalau memang konteksnya sang sako, ya sampaikan ke orang Minang. Jadi yang menyampaikan ini juga tidak paham. Mestinya memberikan pemahaman. Nah, tidak mungkin orang yang tidak paham memberikan pemahaman. Jadi kekeliruan memang ada di situ. Yeah. Nah, jadi pertanyaan kita juga, beliau mewakili lembaga Bajalan Surang atau Bajalan Baduo atau Bajalan Batigo. Di Minangkabau Bajalan Surang hilang, Bajalan Baduo imbang, Bajalan Batigo, Bajalan Baduo sumbang, Bajalan Batigo imbang. Sehingga ada yang menyaksikan. Ini Angku Datuk Lelobasa kan tidak tahu juga ya. Secara keseluruhan konteksnya apa. Yang saya tahu hanya beliau hadir itu dengan beberapa orang tokoh Minang yang ada di Jakarta. Ya. Dan yang mengurus bagaimana bertemu itu orang Jakarta. Tidak mungkin Pak Fauzi Bahar. Cuma itu yang jadi persoalan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi sebelumnya sudah diproses itu sehingga dapat pertemuan itu. Nah, ini Berarti sudah dilihat juga hilalnya ya. nah, hilalnya. Ini Kalau tidak kacanya, tidak mungkin. Para rakyat tadi dikatakan yang ketua bahasanya kan ramai sekali beralih jadi binasa misalnya. Ini ketua-ketuakan kita di bawah ini ya umumnya ikut di Sawak Jurnal Lawe, di KB Jenang Panjang. Saya mengkonfirmasi ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan. Beliau katakan bahwa alek tidak menasanya bukan alek beliau. Ini alek lembaga ini, beliau sebut itu. Nah, tadi Pak Dokter juga sampaikan, saya memberikan penjelasan bahwa pengertian untuk jadi datuk itu tidak sembarang orang. Jangan dipahami seolah-olah datuk itu pendidikannya doktor. Dia harus kaya, harus jabatan. Pengertian tidak boleh sembarang orang itu adalah memastikan yang membawa gelar sako itu memang yang berhak secara adat bari tibudinyo. Ya, memang karambia tumbuh di mato haknya. Jadi jangan juga salah paham ya, mentang-mentang apa dia sudah kaya, dia berpangkat, dia sudah jadi orang terpandang, kejagalah belum tentu bari tibudinyo. Iya, benar. Nah, Iya, ini benar. ketentuan adat gitu. Nah, secara SDM di niat mama kita terus terang sebagian masih harus kita berdayakan. Oleh karena itu pimpinan lembaga adat, tokoh-tokoh elit-elit adat jangan ya memanfaatkan keawaman mereka dalam konteks ini. Ya, diundang nanti mereka takut tidak hadir, disuruh perintahkan oleh kepala daerah pemerintah, kalian harus bawa ini.
Ya, ini yang saya kira harus kita coba tertibkan. Sekarang mereka pada diam kan? Ya. Siapa yang sekarang berani bersuara terkait dengan membenarkan dari rangkaian prosesi anugerah gelar itu? Nggak ada. Diam kok, tiarap. Mestinya bersuara. Kalau yakin bahwa langkah itu bisa dipertanggungjawabkan secara adat. Kita tutup sesi kita pembahasan gelarnya. Sekarang kita pembahasan di mana suara itu disuarakan, ya kan? Ya. Nah, kalau kita lihat itu kan di sebuah kuliah umum, bukan acara buka bersama keluarga Minang tidak, atau saudagar Minang atau tidak, atau dengan hubungan orang Minang lah. Tapi itu dibuka di depan khalayak umum, ya kan? Lalu Sekjen DPP Ikatan Keluarga Minang, Ya. Uda Braudeti Maulevi kalau saya nggak salah, Ya. juga menanggapi persoalan ini. Jangan sampai pernyataan Menko Polkam ini diarahkan kepada seluruh orang Minang. Kalau ada persoalan si A dengan si B atau individu dengan individu, ya cukup individu-individu itu saja. Jangan sampai pernyataan ini menyeluruh kepada seluruh orang Minang atau mengkerdilkan orang Minang. Mak Datuk setuju? Mak Datuk Lelosa? Ya. Yang pertama, untuk pernyataan yang dilihat orang di permukaan itu kan pernyataan beliau ini. Ya. Pernyataan beliau itu di mana? Jadi kalaulah beliau beliau kan orang tua kita. Ya. Kalau dia pergi ke Sumatera Barat ini, di Minang ini, hadir di kantor gubernur, itu disebutnya tidak ada masalah. Ada yang datang mau memberikan gelar datuk kepada saya, gelar sako. Saya selama ini ndak banyak tahu dengan kampung, ya saya tolak. Ya ndak ada masalah. Tapi karena di waktu kuliah umum itu kepentingannya yang terkait apa kan itu, saya melihat ada kepentingannya. Kan melihat bahasa ini secara pragmatik implikatornya, karena beliau memberikan kuliah umum, di antara itu ada polisi yang mau jadi perwira. Jangan seperti Teddy Minahasa pula sudah dipercaya menjadi niniak mama, sebagai mama orang Minang, diberi gelar sang sako, sesudah itu tahu-tahu rupanya gembong narkoba. Artinya maksudnya seperti itu, cuma cara penyampaiannya. Kalau mang itu kita tangkap, saya kan belajar pragmatik ini, implikatornya saya lihat seperti itu. Tapi yang ditangkap beliau, yang ditawarkan untuk, yang dirosok, bukan ditawarkan, dirosok. Sebetulnya kan begini, Pak Fauzi menyatakan lewat telepon, saya ingin meminta beliau, kalau apa jadi mama di kampung. Itu aja persoalannya. Karena dia sudah memberikan surat untuk, kalau iya kan sambil menyelam minum susu namanya itu. Nah, itu persoalannya. Karena medianya itu saja persoalannya. Tapi kalau dia pulang ke sini, kita kemenakannya, anaknya dimarahi pun tidak ada masalah. Karena dalam bilik ketek, itu kan bilik gadang. Mak Datuk Pengulu Basah, melihat persoalan ini, apakah dengan adanya pernyataan Menko Polkam terkait gelar ini mengganggu atau merusak citra orang Minang banyak sedikitnya? Ya, kita orang Minang, orang Badung Sanak, Saino, Samalu, Sasaki, Sasanang ya. Ya, mungkin kita malu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jamhari di ruang terbuka yang dihadiri oleh perwira-perwira dari berbagai latar belakang daerah kan. Nah, tetapi saya ingin katakan seperti tadi bahwa ini akibat. Kita mestinya malu sejak dari perbuatan awal kita, yang tidak tampak ini. Ya, mestinya ketika kritik dari masyarakat Minangkabau terkait pemberian gelar kepada Teddy Minahasa itu luar biasa, berhenti sudah. Stop gitu ya. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan menawarkan gelar, mestinya berhenti. Tapi kan tidak. Sepertinya kritik-kritik anak-anakan melalui media sosial diabaikan. Ya. Agenda pemberian gelar ini jalan terus gitu. Nah, maka apa yang dilakukan Pak Jamhari, saya kira itu menjawab kebutuhan. Memang kemarahan seperti itu harus ditunjukkan. Kalau tidak bisa jualu kita. Ya, apakah dengan itu kita belum juga mau berhenti? Saya tidak berarti membela, membenarkan ya cara-cara Pak Jamhari, tapi itu cara yang menurut saya yang disesuaikan dengan kebutuhannya memang seperti itu. Karena tidak berhenti, perangai ini tidak berhenti. Saya sebut perangai ya, ini tidak adat lah. Ya, perangai menjojokan gala ini, ya kok berketerusan. Kritik anak-anakan melalui media sosial dianggap angin lalu. Kita mau jalani terus. Itu kan, nah ini saya kira pembelajaran untuk kita bersama. Saya percaya ya, semua kita mau introspeksi,
Karena dalam adat itu salah kelapan itu kan biasa. Nah, hanya saja kalau sasek suri telangkah kembali salah minta maaf. Oke. Begitu orang Minangkabau itu hujan, ya pun salah anda minta maaf. Ya. Ya, sasek anda mau suri, ndak ada surat sampai mengaji dah. Oke. Patah pisau dalam ruang Apa dalam surat Oke. itu? Ya, ya. Pak Yunis, sekaligus sebagai closing statement sebelum kita tutup, apakah peristiwa ini mempengaruhi tuah orang Minangkabau? Saya pikir ya ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi tuah ya, tapi kita mendapatkan dampak malu ya, itu ya, karena itu sudah tolongsong tadi ya. Tapi saya rasa tuah orang Minang, saya rasa tetap orang Minang itu tetap bertuah di mana dia berada. Saya rasa seperti itu. Oke. Dan terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita di Dialog Detak Sumbar pada malam ini, saya minta dulu closing statement dari Mak Datuk Penghulu Basah sebagai rangkuman pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya, jadi ini diskusi hari ini ya, mudah-mudahan bisa mengakhiri polemik soal apa yang disampaikan oleh Pak Jamari ini. Ya, karena kalau media sosial itu kan itu kata orang banyak tuh, kata orang banyak, kata bagalau, bahamboan, kata pangulu, kata menyelesai. Mudah-mudahan yang kami suarakan ini memang mencerminkan suara kepenghuluan, supaya pulangkan sirih kagam pinang ke tempatnya, kita kembalikan ya segala sesuatu itu sesuai dengan tatanan adat kita di Minangkabau ini, bahwa gelar sang sako itu menjadi kewenangan dari limbago adat rajo, sementara gala sako, gelar mudo itu menjadi hak dan kewenangan limbago kaum. Oleh karena itu lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi adat jangan ya masuk terlampau jauh mencampuri apa yang menjadi kewenangan atau hak dari limbago adat. Pulangkan adat itu ke pemiliknya, pemiliknya adalah limbago adat. Lembaga boleh mengorganisir dan menyuarakan, mengusulkan, tapi memutih ada pada lembaga adat itu. Saya kira itu. Oke, Mak Datuk Lelo Basah. Ya, baik, makasih. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa mengedukasi kesalah tafsiran masyarakat kita. Tadi sudah kita jelaskan bahwa gelar di Minangkabau itu gelar sako, gelar sang sako, dan gelar mudo sudah dijelaskan tadi. Tapi mudah-mudahan kita sekarang kan banyak menafsirkan saja dari pernyataan beliau itu. Tapi mudah-mudahan penjelasan kita ini bisa menjadi referensi juga oleh kawan-kawan yang memanfaatkan itu untuk kepentingan-kepentingan apalah namanya bermacam-macam. Tapi yang jelas waktu itu kita mau menawarkan, memberikan gelar penghargaan, gelar sang sako untuk Pak Prabowo, diantarkan suratnya. Beliau kan belum tahu mau. Ya. Kemudian karena Pak Jamari, lewat Pak Jamari, orang Padang membuka Bapak Padang Bilah ditawarkan pula gelar itu. Jadi semuanya tidak ada yang salah menurut adat. Yang salah itu adalah proses. Menurut Mak Datuk Penghulu Basah tadi, kita pulang Siriah ke Gagang, pulang Sinang ke Tampuannya. Kami rencana cara orang Minang mau patah pisau dalam sarung. Rencana mau mengundang Pak Jamari Caniago ke Elkam Sumatera Barat, ada kegiatan untuk Nenek Mama yang tergabung dalam Elkam saja. Beliau menjadi narasumber. Itu rencana, mudah-mudahan beliau mau. Artinya begitulah cara orang Minang kalau ada konflik, cara menyelesaikannya. Karena diharapkan itu kan kusuk bulu. Kusuk bulu kan paruh menyelesaikan. Selesai, bertemu kita silaturahmi. Mungkin yang ada dalam pikiran beliau beda. Yang ada dalam pikiran kawan-kawan kita, dunsanak kita yang datang ke situ berbeda. Yang ada dalam pikiran masyarakat kita yang melihat tayangan itu berbeda pula. Perbedaan itulah yang kita satukan. Tapi ingat, perbedaan itu indah. Oke, baik, terima kasih Mak Datuk Lelo Basah, Mak Datuk Penghulu Basah, dan Pak Dr. M. Yunis sudah hadir malam hari ini dalam perbincangan kita heboh Menko Polkam kritik Elkam obral. Pak Datuk, tentu kita sebagai masyarakat Minangkabau harus peka dan kembali membuka-buka tambolamu supaya jalan yang biasa orang lalu cupak dia lihat orang panggaleh. Sebab kalau menyimpang paek dari garih alamat tunggak kabinaso.
Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat pada malam hari ini. Saya Adin Harmoni mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.